Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kondisi sehat walafiat, dan selalu bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencintai Rasulullah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, bagaimana cara mencintai Allah dan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman. Jadi Allah menyampaikan bahwa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, in kuntum, jika kamu sekalian, ya umat Muhammad, ya, tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya, mengikuti ajaran Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Maka kalau kita mencintai Nabi, ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Dan tidak hanya mencintainya, bukti cinta Allah pada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Kalau dicintai Allah, maka dosanya dihapus. Jadi kalau cinta kepada Allah, dosanya dihapus. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di sini bukti cinta kepada Allah itu harus mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, di sini Nabi mengatakan mengikutiku, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Karena asbabun nuzul dari surat Ali Imran 31 ini, menurut Syekh Wahab dalam tafsir Al-Munir, ada 3 alasan. Yang pertama terkait kaum yang mengatakan aku mencintai Rasulullah di zaman Rasulullah. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia berkata pada Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, sungguh demi Allah kami mencintai Tuhan kami.
Jadi mereka di zaman Rasul ada yang mengatakan ya cukup mencintai Allah. Ya. Yang kedua, yaitu terkait kaum Nasrani Najran, di mana Muhammad Ja'far bin Zubair mengatakan, ya, kaum Nasrani Najran itu menyampaikan bukti cinta kepada Allah itu terkait sikap-sikapnya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Cukup di situ dia katakan sudah mencintai Allah tanpa mencintai Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini terkait sikap orang Yahudi ya, yang mengatakan bahwa mereka itu anak Allah. Jadi Yahudi mengatakan mereka itu anak Allah dan kekasihnya, kekasih Allah katanya. Dan itu sudah dikatakan, nah dia sudah mencintai Allah tanpa mencintai Nabi Muhammad. Makanya turun ayat ini, bukti cinta kepada Allah itu fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang utama. Makanya kalimat syahadah itu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini terkait dengan rasul-rasul yang lain. Iya, kita juga mengimani. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam kita iman sebagai Rasul Allah. Tapi Rasul penutupnya, ya, yang menutup ajaran-ajaran terakhir beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ajarannya, yang sumber pedomannya itu terbukti murni sampai sekarang. Ya, kalau yang lain silakan dibuktikan sendiri. Masih murnikah ajarannya? Silakan. Bahkan ada kitab sebuah agama itu yang dilarang beredar di barat. Ya, mereka dilarang beredar karena bahasanya yang porno dan tidak mendidik. Nauzubillah. Ya. Makanya mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka taatlah kepada Allah. Kita ini tidak bisa langsung kepada Allah. Ya. Karena Allah melalui Rasulnya. Ada teladan yang Allah berikan melalui ya sesama manusia. Ya. Tidak mungkin teladannya malaikat, gak cocok. Malaikat tidak makan, tidak minum. Nah, kita maunya bisa tidak makan, tidak minum, tidak bisa. Malaikat tidak nikah, masa kita nggak nikah? Nggak bisa. Ya. Jadi di sini Rasul itu sangat penting. Sebagai juga pentingnya kita tidak bisa langsung mencintai Nabi tanpa mencintai guru-guru kita yang memiliki akhlak yang baik, yang mencontoh Rasulullah. Ya. Dari mana ilmu kita? Langsung baca Quran hadis, langsung tanpa belajar. Hah? Langsung mencintai Nabi tanpa guru-guru kita yang berakhlak mulia, yang mencontoh Rasulullah. Tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, ya, guru-guru kita yang mengajarkan Quran hadis itu pewaris para nabi. Ya. Jadi pewaris para nabi. Mungkin orang mengatakan kalau Anda mencintai mertuanya, maka buktikan Anda itu mencintai istri Anda. Tapi sebenarnya mencintai mertuanya masih bisa dibuktikan karena mertuanya itu ada berupa manusia. Atau orang mengatakan kalau Anda itu mencintai direktur Anda, maka laksanakan perintah-perintah manajernya, bawahan direktur. Tapi kita mencintai direkturnya itu bisa. Kenapa? Ya karena manusia bisa dilihat, akhlaknya, teladannya bisa kita lihat. Tapi kalau mencintai Allah, tidak bisa. Ya, langsung kepada Allah nggak bisa. Dan ayat ini mempertegas ya, bahwa mencintai Allah itu syaratnya mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ini di sini, bukan fattabi'ur rasul.
Ininya di sini adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad dan mentaatinya? Tentu yang pertama, kita harus mengenal Rasulullah. Ya. Kita baca sejarah-sejarahnya. Ya. Mengenal Rasulullah dengan membaca sejarahnya. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Sejarah Rasulullah ini sudah banyak ya, buku-buku yang diterbitkan dengan sejarah Rasulullah. Tapi yang menginspirasi sebenarnya yaitu surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Ya. Dari jenis kita, yaitu sesama hamba Allah manusia. Tapi manusia tidak seperti manusia biasa, Rasulullah. Ya. Manusia yang cahayanya sudah diciptakan dari dulu dan menerangi alam semesta ini dengan ajarannya, dengan dinul Islam. Bagaimana Rasulullah ketika 6 bulan ya di dalam kandungan ibunya, ayahnya itu Abdullah meninggal. Ketika usia 6 tahun, ketika di usia 3, ibunya ya Siti Aminah meninggal, wafat. Kemudian dia ikut, yaitu kakeknya Abdul Muthalib, usia 8 juga meninggal. Akhirnya dia ikut pamannya, ya, yaitu Abu Thalib. Jadi ikut pamannya usia 8 tahun. Rasulullah itu ada penjelasan dari guru itu Gus Yasin, itu kalau beliau makan bersama keluarga Abu Thalib, beliau itu nunggu sampai mereka selesai. Saking akhlaknya Rasulullah, bayangkan usia nggak punya ayah ibu, ikut keluarganya sendiri tapi akhlaknya seperti itu. Ya. Kemudian ya, ketika usia remaja, ketika masih kecil, Rasulullah itu bekerja, yaitu menjadi pengembala domba. Rata-rata Rasulullah Nabi Allah itu dulu itu mengembala domba, itu melatih kesabaran. Allah melatih kesabaran mereka. Ya. Tapi ngatur domba itu lebih mudah daripada ngatur manusianya. Ya. Tapi dilatih oleh Allah. Rata-rata Rasul dari dulu itu mereka pengembala. Makanya para penggembala itu jangan putus asa atau mengatakan merendahkan diri. Itu pekerjaan para Rasul-Rasul Allah. Jadi sampai mulai yang desa mengembala kambing, itu pekerjaan para Rasul waktu kecilnya. Waktu remajanya ya seusia SMP SMA itu Rasulullah berdagang bersama yaitu pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ketika usia 25 tahun, ya, beliau menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda ternama bahkan terkaya saat itu. Menikah. Tapi apa? Mas kawinnya itu 70 ekor kuda. Bayangkan.
Jadi Rasulullah saat itu sih nggak miskin karena memang menjadi mas kawin saat itu sangat mahal sekali orang Arab ya, mahal sekali. Dan itu tujuannya apa? Memuliakan wanita. Ya, tapi jangan mentang-mentang saat itu Rasulullah ya me, apa, memuliakan wanita, kemudian sunnah Rasulnya, ayo kembali ke sunnah Rasul. Anda mau mas kawin 70 ekor kuda? Kaya Rasulullah itu. Cuma Rasulullah itu ya tidak menjadikan dunia itu tujuan hidupnya. Maka sering disodakohkan, sering dipakai dakwah. Bahkan sampai Siti Khadijah yang begitu kaya raya ketika wafatnya ya untuk menutupi kain kafannya itu masih pakai surban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang kaya sehingga hisabnya ya sangat cepat sekali. Terpaut 500 tahun ya orang kaya dengan orang miskin. Ya. Tetapi ini ya ada penjelasan. Karena orang kaya pun bisa cepat masuk surga. Kenapa? Karena gurunya kemarin atau pondoknya atau madrasahnya itu dibantu orang kaya. Jadi ketika seorang guru ustaz katakan, kata Allah, kamu masuk surga duluan. Sebentar Rasulullah, madrasah saya itu yang bangun untuk orang kaya. Nah, dibantu orang kaya itu ya Rasulullah. Ya. Akhirnya ya sudah, orang yang kaya dulu masuk. Dia sungkan pada orang yang membantu. Makanya kalau jadi orang kaya, ya yang senang sedekah, ya jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, karena orang menumpuk-numpuk harta itu akan menjadi apa? Ya, bukan orang yang cerdas yang menumpuk-numpuk harta, tapi untuk ditinggal. Jadi hartanya sudah ditumpuk, nggak dibawa mati, dia numpuk-numpuk, cuma setelah itu ditinggal. Menumpuk sesuatu harta kemudian untuk ditinggal, nggak dibawa mati, itu cerdas apa enggak? Nah, enggak cerdas ya. Terus al-kaisu mandana nafsahu amila ba'dal. Orang yang cerdas itu yang persiapkan kehidupannya untuk kematiannya. Jadi kenali sejarah. Belikan anak kita sejarah Rasulullah. Bilang, nak, kamu baca sejarah ini. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir karena banyak sebenarnya, ciri mencintai Rasulullah itu dengan membaca sholawat kepadanya. Ya. Dalam surat Al-Ahzab 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna, mereka semua bersolawat ya, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan sendiri, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu alaihi, ya, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dengan sholawat salam yang sebenar-benarnya. Jadi Rasul membaca sholawat kepada Nabi itu Allah sendiri mengajarkan dan memerintahkannya. Ya. Kalau zakat, Allah merintahkan zakat, ya, tetapi Allah sendiri nggak zakat, nggak melaksanakan zakat. Tapi Allah sangat menyayangi kita ya, dengan alam semesta ini Allah berikan pada kita semua. Zakatnya ini perintah zakat. Sholat, Allah nggak sholat, ya, tapi Allah perintahkan sholat. Beda dengan sholawat. Allah perintahkan sholawat, Allah sendiri yang memerintahkannya dengan pakai kalimat yusholluna, fi'il mudhari, ya, yang dilaksanakan dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Ya. Dan menurut Habib Lutfi, ya, sholawat itu merupakan password ya kehidupan di alam jagat raya ini. Karena itu sholawatnya jangan sholawat buntung. Apa itu Ustaz sholawat buntung? Cukup sallallahu ala
sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad itu sholawat buntung. Mendoakan hanya untuk Nabi sendiri. Ini kata Habib Lutfi. Kalau kita dalami. Jangan seperti tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad dan keluarga Nabi. Dan menurut Imam Syafi'i yang dikatakan ali sayyidina Muhammad itu tidak hanya dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk wa alihi. Hebatnya kalau kita sholawatnya ditambahi wa ali sayyidina Muhammad. Kalau yang anti sayyidina ya sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Apa yang demen sayyidina ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gak usah bertengkar. Yang penting Anda baca sholawat. Yang salah yang enggak pernah baca sholawat. Ya. Jadi kata Habib Lutfi, jangan pakai sholawat buntung. Ya, sholawat yang hanya untuk Nabi, tapi keluarganya, umatnya nggak dipakai, nggak didoakan. Ya. Ya ini dikatakan sholawat Jibril. Ya sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan karena itu sangat dahsyat sekali sholawat yang lengkap itu tadi. Dan itu menjadikan frekuensi, menyatukan frekuensi ya sholawat untuk Rasulullah dan umatnya di seluruh dunia. Sehingga doa saat itu jadi satu frekuensi yang sangat dahsyat kata Habib Lutfi untuk berdoa kepada Allah. Ya. Kalau menurut guru sekumpul yaitu Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani Martapura, ya, itu tidak bisa manusia itu mencintai Allah ya tanpa mencintai Rasulnya, tanpa mencintai Nabi Muhammad sesuai dengan ayat, tidak bisa. Dan akhir zaman ini sesuatu yang bisa sangat mudah mendekatkan seseorang dengan Allah berdasarkan di atas itu di antara baca sholawat. Hebatnya sholawat itu Anda riak nggak riak tetap dapat pahala. Ya, kalau baca Quran harus ikhlas, khusyuk. Al-Quran tidak bisa memberikan syafaat orang yang bacanya riak, mentang-mentang bisa qori, tujuannya ya itu tadi untuk riak, ingin pujian manusia. Enggak ada. Tapi kalau sholawat bisa. Ya. Nah, inilah diantara hal yang bisa saya sampaikan. Diantaranya juga menteladani Rasulullah, yaitu menteladani akhlaknya ini tentu sangat penting ya. Tidak ada jaminan untuk sebuah teladan itu kecuali Rasulullah, sampai Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang agung. Jadi inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Karena Rasulullah itu teladan menjadi kepala rumah tangga. Rasulullah menikah, punya anak, punya istri. Ya. Sedangkan ada nabi yang enggak menikah. Jadi kalau menjadi pemimpin, Rasulullah itu seorang pemimpin kota Madinah saat itu. Dan ketika diangkat jadi Rasul, maka Rasulullah itu pemimpin alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi seluruh alam. Memimpin alam semesta. Bahkan jin, bahkan planet-planet di atas. Andai kata ada makhluk, maka pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi orang, kalau anak-anak kita sekarang ini anunya ke film-film misalnya, nak siapa teladanmu nak, contohmu aku kemudian jadi Batman. Kalau di cita-cita anak kita itu jadi Batman, Superman. Padahal Superman itu celananya di depan, celana dalamnya di depan, celana panjangnya di luar ya. Masa nyontoh seperti itu? Ya tidak waras kan berarti ya.
bulat, kuat, bisa lompat, itu semua fiksi semua, nggak jelas, teladannya nggak jelas. Makanya jangan sampai anak kita nggak ngerti Nabi kita. Belikan buku sejarah ya tentang Rasulullah, suruh baca, kita sendiri baca, anak kita baca. Ya sesempatnya mungkin. Jadi di situ. Dan yang terakhir bukti cinta dan mentaati Rasulnya, yaitu kita harus melaksanakan warisannya. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua hal, ya. Dua hal. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan lan tadillu abadan, ya. Kamu tidak akan terperosok ya ke jurang kenistaan dosa selama-lamanya. Tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya tentu membukukan Al-Quran, membukukan hadis, ya tidak langsung Nabi Muhammad, kembali kepada Rasulullah. Ya ada yang melaksanakan tuh manusia, umat Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran ada terjemahannya, ada harokatnya, mudah kita baca. Itu bukan Nabi Muhammad yang membukukan, tetapi umatnya Nabi Muhammad. Hadis-hadis juga begitu, bukan langsung dari Rasulullah. Ya, tetapi umatnya, sahabatnya yang mengumpulkan. Ya, itu makanya nggak bisa langsung Rasulullah tanpa kepada guru-guru kita. Jadi apalagi nanti dalam waktu khusus harus mukjizat Al-Quran itu masya Allah biasa. Andai kata mukjizat Rasulullah sekedar membelah bulan, untuk orang sekarang itu enggak mungkin apa membelah bulan. Walaupun setelah diteliti di bulan itu memang seperti ada bekas dibelah. Artinya hadis yang menceritakan tadi itu benar. Ya. Tetapi yang terpenting adalah Al-Quran. Silahkan tantangan Al-Quran yang mengatakan barang siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran, satu ayat aja, silakan. Dari jin dan manusia kumpulkan. Sampai sekarang terbukti nggak ada yang bisa menyamakan membuat semisal Al-Quran. Sampai sekarang. Andai kata di bawah harokatnya saja, ya ini generasi-generasi hafal Al-Quran ini sudah bisa salah itu. Ya. Jadi bukan A tapi U misalnya. Tahu. Anak-anak kecil bisa hafal Al-Quran, itu hebatnya Al-Quran. Allah sendiri yang langsung menjaga. Ya, melalui ya umat-umat Muhammad yang hafal Al-Quran. Makanya orang yang hafal Al-Quran itu ahlullah. Ya, keluarganya Allah. Ya, makanya harus dijaga akhlaknya. Ya, usahakan setelah tentu kewajiban kita pada Al-Quran membacanya, terus mengerti artinya dan mengerti artinya, melaksanakannya. Yang keempat, mendakwahkannya. Ini tahapan yang harus kita lakukan pada kita Al-Quran. Ya, ya minimal ya kita ikut ngaji semacam ini. Kalau sudah tua nggak bisa mempelajari. Tapi yang muda-muda harus semangat, benar-benar belajar Al-Quran, ya menghafalkannya, ya mengertikan artinya, ya kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Itu tahapan harus dijalankan. Ya, ini kalau ada dan tidak ada satu bacaan yang bisa memberikan syafaat kecuali Al-Quran, baik kubur maupun akhirat. Cerita kubur tentang surat Tabarok, ya ada orang meninggal, Gus Bahak menceritakan dibela surat Tabarok di kubur itu. Ya, kamu berani menginjak saya, di dalam saya ada surat saya ini firman Allah, surat Tabarok. Akhirnya, tapi orang ini banyak dosanya, tapi saya ini firman Allah. Malaikat menuju Allah, tanya, kata Allah, saya ampuni orang itu. Itu syafaat surat Tabarok, apalagi surat-surat lainnya banyak. Jangan meremehkan hafalan surat kita Anas Al-Falaq, sampai itu surat Anas Al-Falaq kayak lali. Ya, atau jangan dari dulu surat Anas Al-Falaq, ya sekali ganti surat At-Takasur, ya. Ya sekali ayat-ayat pilihan. Ya. Karena ada seorang takmir itu yang anti. Pokok jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang, maksudnya suratnya selalu tabat diraja, ya. Yang pendek-pendek. Quran itu ada 6.660 ayat. Ya, yang bagus ya sekali ya surat pilihan. Kalau di sini enak baca Quran. Sudah Quran pokoknya sampai hatam balik lagi. Ya Quran itu seperti itu. Walaupun kalau maghrib itu ya seharusnya Rasulullah itu lebih pendek. Ya.
Cuma ini sudah standar ini. Kalau hafalan separuh itu standar. Ya, subuh itu seharusnya lebih panjang. Ya. Cuma ya itu sudah standar. Artinya kalau terlalu panjang juga tidak bisa. Kembali kepada Rasulullah, panjang Rasulullah itu. Kalau sing sholat ini nanti. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kebodohan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.